sekolah online dulu tuh, saya rasa macam bukan sekolah saja. Ketika nanti terindikasi itu sangat berbahaya sekali. Daring itu tidak efektif. Sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia pertengahan Maret 2020, sekolah-sekolah menghentikan proses belajar mengajar tatap muka. Pandemi COVID-19 berdampak luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali satuan pendidikan. Akibat dihentikan pembelajaran tatap muka, sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran daring yang tentu menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Sekolah online dulu tuh, saya rasa macam bukan sekolah saja. Kelihatan anak-anak bebas ke sana ke sini, tidak ada bilang mau belajar. Mereka kan mulai pakai HP, jadi kami orang tua tidak tahu tuh. Hanya mereka ada bilang ada belajar lewat HP. Belajar dari rumah menjadi pilihan agar tidak memicu kerumunan yang mengakibatkan timbulnya klaster di satuan pendidikan. 1 tahun lebih kita itu daring dan saya merasa daring itu tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Anak-anak itu kesulitan untuk memahami materi kalau hanya lewat audiovisual. Namun, seiring berjalannya waktu, pandemi mengharuskan kita untuk hidup dengan perilaku yang baru, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk tetap menghadirkan pendidikan berkualitas di masa pandemi. Usaha berubah perilaku hadapi pandemi COVID-19 menjadi satu gerakan yang digaungkan oleh Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center. Gerakan ini dikemas dalam sebuah program Ubah. Program ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program kemitraan Australia-Indonesia Siap Siaga yang menyasar 7 kabupaten kota di 5 provinsi, yakni Kulon Progo, Sidoarjo, Pamekasan, Banyuwangi, Denpasar, Lombok Timur, dan Sika. Program Ubah menghasilkan agen perubahan perilaku yang akan menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Dominika Catur Pangesti, salah satu siswi SLB PGRI Nanggulan, Rabbani Budi Santosa, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pamekasan, Maria Teresia, siswi SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere, Igusti Ayu Agung Cahyawulan, siswi kelas 10 SMA Negeri 4 Denpasar, dan Amalia Nurhaliza, siswi SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, muncul sebagai duta ubah bagi sekolah masing-masing yang mampu mengkomunikasikan dan mengkampanyekan protokol kesehatan COVID-19 yang baik. Usaha perubahan dilakukan dengan berbagai kegiatan, yakni lokakarya, pelatihan, workshop untuk guru dan siswa, tabletop exercise, dan fokus group discussion. Program Ubah memberikan edukasi mengenai wawasan dan pengetahuan penerapan prokes COVID-19, komunikasi resiko, dan kemampuan melakukan penanganan kejadian pada masa pandemi COVID-19. Karakteristik sekolah yang berbeda-beda menjadi tantangan bagi tim program Ubah dalam memberikan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tim program Ubah memberikan pelatihan untuk para guru agar dapat memiliki pengetahuan mengenai COVID-19 dan lebih jauh lagi, sekolah memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan COVID-19. Pada pelatihan ini, guru dapat memahami konsep GETSI dan perlindungan anak dalam pelaksanaan program, mengetahui kondisi COVID-19 terkini yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, mampu mengkaji hambatan dan merumuskan solusi, serta mampu menyampaikan komunikasi resiko protokol kesehatan COVID-19. Guru dituntut untuk mengetahui perkembangan COVID-19 terkini untuk pembelajaran, sebab guru nantinya akan menjadi teladan bagi siswa. Salah satu sekolah yang menjadi perhatian khusus tim program Ubah, yakni sekolah luar biasa. Metode yang diterapkan kepada siswa pun khusus agar usaha perubahan perilaku lebih efektif. Aku marah. Gimana bilangin temannya? Nggak usah masuk. Saya sama
teman-temannya marah nggak diingetin kayak gitu? Bingung malahan. Oh. Dominika Catur Pangesti, salah satu siswi SLB PGRI Nanggulan, memiliki keterbatasan namun dapat berkomunikasi dengan guru meskipun dengan berbagai tahapan. Mama ke Randy. Dengan terlaksananya berbagai kegiatan dari program Ubah, Catur memiliki tekad yang kuat agar dapat menerapkan prokes COVID-19. Pak, empuk, sabun. Tadi berapa? 16. Tim program Ubah tidak hanya memberikan edukasi kepada guru, siswa pun menjadi sasaran agar program dapat berjalan berkesinambungan. Pada pelatihan ini, siswa diberikan pemahaman mengenai COVID-19 mulai dari bahaya, gejala, hingga penanganan. Selain itu, siswa juga dapat menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar. Setelah mendapatkan edukasi mengenai COVID-19, penyusunan SOP dan pembentukan tim Satgas Sekolah dari pelatihan, agenda selanjutnya ialah workshop yang melibatkan siswa dalam pembentukan tim Satgas Sekolah, serta mendesain media komunikasi informasi dan edukasi seperti poster, stand banner, dan mural, bahkan video edukasi sebagai pengingat untuk menjaga diri dari COVID-19. Rabbani Budi Santosa, salah satu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pamekasan yang terlibat dalam kegiatan dari program Ubah, terbilang cukup menguasai untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada teman sebayanya. Saat workshop, Rabbani dan siswa lainnya mendapatkan tugas untuk membuat media komunikasi, informasi, dan menerapkan alur komunikasi apabila terjadi kasus dengan teman sebayanya. Maria Teresia, salah satu siswi SMAS Katolik Santo John Paul II yang tergabung sebagai tim Duta Ubah, mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan COVID-19 kepada teman sebayanya. Jaga jarak kalau memakai masker. Salah satu upaya yang dilakukan tim program Ubah untuk mendukung sekolah aman di masa pandemi COVID-19 dengan melengkapi fasilitas penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, ruang isolasi, dan ruang UKS beserta alat-alat pendukungnya. SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere sebelumnya tidak memiliki ruang UKS sebagai tempat pertolongan pertama kesehatan warga sekolah. Kini, setelah berjalan pelaksanaan program Ubah, sekolah telah memiliki ruang UKS beserta alat kesehatan dan obat-obatan yang mendukung fungsi UKS. Setelah pembuatan media komunikasi dan informasi terkait COVID-19 yang dirancang dengan kreatif agar dapat mengingatkan tentang bahaya COVID-19, kini di sekolah-sekolah sudah terpasang media KIE seperti poster, stand banner, hingga mural. Kreativitas ini terlihat di SMK Muhammadiyah 1 Siliragung, Banyuwangi. Nah, ini mural yang dibikin sama anak-anak kita sendiri. Jadi nggak nyewa orang, kan kita punya yang namanya ekstra melukis. Jadi yang bikin adalah anak-anak yang tergabung dalam ekstra lukis. Ini mural yang pertama. Nanti yang di belakang masih ada lagi. Oke, ini berarti untuk media edukasi juga ya? Iya, untuk media edukasi. Kenapa ditaruh di sini gitu? Karena di sini tuh di belakang ini tempatnya memang anak-anak bagi jurusan teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, yang dimana semuanya banyak laki-laki. Perubahan perilaku tentu memerlukan agen perubahan atau figur sebagai teladan. Program Ubah memunculkan agen-agen perubahan yang disebut Duta Ubah, baik dari guru maupun siswa. Sebagai ketua Satgas COVID-19 di sekolah, Muslim harus menguasai SOP penanganan COVID-19 dengan baik,
serta mengontrol semua kegiatan sekolah dengan penerapan prokes COVID-19. Kami hanya sekedar mengingatkan siswa, tapi dengan adanya ubah ini hati kami terutama bagi ibu guru, Bapak Ibu guru tahu bagaimana dari COVID ini yang terlalu ketika nanti terindikasi itu sangat berbahaya sekali. Sehingga kami berjuang bagaimana sekarang COVID itu kita lawan, betul-betul kita lawan dengan adanya ubah ini, Pak. Perilaku kita, sikap kita, bagaimana dengan masyarakat, lebih-lebih bagaimana menjaga diri, terutama diri kita pribadi, keluarga kita di rumah, orang lain, sehingga kita bisa sehat semua dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Iya. Waalaikumsalam. Begitu sampai di sekolah, Muslim langsung bersiap di depan pintu masuk untuk melakukan pengecekan kedisiplinan siswa, baik itu atribut hingga prokes siswa. Di saat banyak pihak mulai abai dengan protokol kesehatan dan menganggap COVID-19 sudah tidak ada, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Untuk itu diperlukan agen perubahan yang siap menjadi penegak dan teladan. Amalia Nurhaliza, siswi kelas 11 MIPA 3, menjadi duta ubah untuk SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Amalia dipilih sebagai duta ubah agar menjadi contoh bagi teman sebayanya, salah satunya mengenai kedisiplinan. Kegiatan sebagai duta ubah yang Amalia dan tim jalani setiap harinya ialah melakukan piket pengecekan prokes mulai dari pengukuran suhu tubuh, memberikan hand sanitizer saat di pintu masuk sekolah, hingga mengkampanyekan penerapan prokes dengan baik. Tentang bagaimana pelatihan media sosial Setelah pembuatan SOP penerapan protokol kesehatan, SOP pemantauan kesehatan, dan SOP penanganan kejadian di sekolah, serta pembentukan tim satgas sekolah, maka diperlukan kegiatan tabletop exercise yang bertujuan untuk melihat efektivitas SOP dan alur koordinasi tim satgas sekolah dan warga sekolah. SMA Negeri 4 Denpasar telah melaksanakan kegiatan TTX dengan baik. Dari skenario yang telah dipersiapkan, terlihat jelas alur komunikasi resiko yang diterapkan sekolah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan program. Peran siswa sebagai agen perubahan tidak hanya pada tindakan preventif, tetapi juga pada penanganan kasus. Agen perubahan harus mampu memberikan contoh untuk teman sebayanya agar dapat patuh prokes dan paham penanganan jika ada teman sebayanya yang mengalami gejala COVID-19. Seperti salah satu siswi kelas 10, Igusti Ayu Agung Cahyawulan, yang menjadi salah satu duta ubah. Sebagai duta ubah yang telah melakukan berbagai pelatihan dari tim, Wulan, sapaan akrabnya, kini semakin paham mengenai bahaya COVID-19. Sebagai upaya mengukur perubahan perilaku, maka pada akhir pendampingan perlu dilaksanakan kegiatan fokus group discussion dan juga melakukan pengamatan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Pada FGD, indikator keberhasilan ialah adanya peran siswa sebagai penegak protokol kesehatan di sekolah. Siswa mampu mengidentifikasi pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan COVID-19, siswa mengetahui alur pelaporan kejadian kepada guru, serta adanya kesepakatan guru dan siswa terkait sistem komunikasi untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan. Bahwa program penanggulangan bencana harus menjadi kerja para pihak. Apa yang sudah dirintis oleh MDC dengan mitranya dan juga sekolah desa John Paul dan Muhammadiyah itu harus dikampanyekan, digerakkan untuk tingkat pendidikan di tempat-tempat lain dalam kabupaten ini. Kami merasa terbantu sekali dengan diadakannya kegiatan-kegiatan ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan dari NBMC atau ubah istilahnya
bisa memperlebarkan sayapnya ke semua elemen masyarakat yang ada di Kota Denpasar khususnya, kemudian di Indonesia pada umumnya. Sehingga lembaga penanggulangan bencana di seluruh Indonesia bisa lebih terbantu. Kami tetap mendukung secara penuh. Jadi kita seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa apapun yang menjadi kegiatan maupun pelaksanaan tentang pengendalian COVID ini, memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling bergandengan tangan untuk menciptakan suasana yang memang benar-benar jauh dari situasi COVID-19. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada UBA, ya, program ini sangat baik untuk penanggulangan bencana dan memberikan edukasi, terutama menyiapkan satu SOP dan juga terbentuknya satu wadah, ya, sekretariat bersama yang pasca kegiatan ini langsung kita melakukan aksi, aksi sehingga masyarakat lebih mengerti, lebih terampil, perilakunya berubah dalam menghadapi situasi bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Sika. Perubahan perilaku terutama di tingkat pendidikan di masyarakat pastinya ini memberikan dampak yang luar biasa kepada bangsa ini. Program UBAH yang diinisiasi oleh Muhammadiyah Disaster Management Center mendapat dukungan dari banyak pihak. Kegiatan bersama pemangku kepentingan yang telah difasilitasi oleh tim program UBAH telah menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan penanganan COVID-19 di sektor pendidikan. Di Sidoarjo dan Banyuwangi, program UBAH telah menyerahkan rekomendasi SOP pembelajaran tatap muka sebagai rekomendasi dan upaya optimalisasi peraturan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19. Di Kulon Progo, Pamekasan, Denpasar, dan Sika tidak hanya menyerahkan SOP, tetapi hingga membentuk sekber penanggulangan bencana. Bahkan lebih jauh lagi, di Lombok Timur telah terbit SK Sekber yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagai upaya penguatan kebijakan penanganan COVID-19 di sektor pendidikan.